Kisah Santa Angela Merici. Santa Angela Merici adalah seorang pendidik agama Italia dan pendiri Ursulin yang kehidupan doanya mendalam dan hubungannya dengan Tuhan menghasilkan buah perjumpaan mistik dengan Tuhan. Ia dilahirkan pada tanggal 21 Maret 1474 di Desenzano, sebuah kota kecil di tepi danau Garda di Lombardia, Italia. Pada usia 10 tahun, Angela dan kakak perempuannya menjadi yatim piatu dan tinggal bersama paman mereka di Salo. Di sana, mereka menjalani kehidupan Kristen Katolik yang tenang dan taat. Setelah kematian saudarinya yang terlalu dini, Angela sangat sedih karena saudarinya meninggal sebelum mendapatkan sakramen terakhir. Angela pun amat khawatir akan keselamatan jiwa saudarinya itu. Angela diilhami oleh Roh Kudus untuk mendedikasikan dirinya kepada Tuhan dan memberikan hidupnya dalam pelayanan kepada gereja untuk membantu semua orang tumbuh lebih dekat dengan Tuhan. Masih diliputi kesedihan, ia berdoa agar Tuhan mengungkapkan kondisi arwah kakaknya yang sudah meninggal. Dalam sebuah penglihatan, ia mengetahui bahwa saudari perempuannya sudah berada di surga bersama orang-orang kudus. Kemudian, ia pun menjadi sangat saleh dan bergabung dengan ordo ketiga Santo Fransiskus, di mana ia juga berjanji untuk tetap menjadi perawan yang disucikan, meninggalkan pernikahan dengan satu pria untuk menikah dengan Tuhan dan gereja. Ketika Angela berusia 20 tahun, pamannya meninggal dunia dan ia pun kembali ke Desenzano. Ia menemukan bahwa di sekitar kampung halamannya ada banyak gadis muda yang tidak memiliki pendidikan dan harapan. Hatinya pun tergerak. Ia juga menjadi tertekan oleh ketidaktahuan mereka dan kesal pada orang tua yang tidak mendidik mereka. Terinspirasi oleh Roh Kudus, Angela menjadi yakin bahwa ada kebutuhan besar akan cara yang lebih baik untuk mengajar gadis-gadis muda itu. Jadi, ia membuka rumahnya sendiri dan mulai mengajar mereka. Ia dengan setia mengajari mereka iman Kristen Katolik. Melalui teladan dan petunjuknya, ia mengajari mereka cara berdoa dan berperan serta dalam kehidupan sakramental gereja. Angela menginjil dan mengkatekisasi wanita-wanita muda ini, membuka mereka untuk kehidupan rahmat. Penglihatan lain dari Tuhan mengungkapkan kepada Angela bahwa ia akan mendirikan sebuah institusi dengan wanita-wanita lain yang disucikan untuk lebih jauh mengabdi hidup mereka untuk pelatihan keagamaan wanita-wanita muda. Para wanita ini memiliki sedikit uang dan tidak memiliki kekuasaan, tetapi terkait bersama oleh dedikasi mereka pada pendidikan dan komitmen kepada Yesus Kristus dan pelayanan kepada gereja. Wanita-wanita itu selalu bertemu untuk berdoa dan di dalam kelas di mana Angela dapat mengingatkan mereka. Katanya, refleksikan bahwa pada kenyataannya Anda memiliki kebutuhan yang lebih besar untuk melayani orang miskin daripada mereka memiliki layanan Anda. Sifat menawan Angela dan kualitas kepemimpinan alami membuat usaha ini berhasil. Ia sangat sukses sehingga ia menerima undangan dari kota tetangga Brescia untuk mendirikan sekolah serupa di sana. Pada tahun 1524, ia dengan penuh semangat memiliki kesempatan untuk melakukan perjalanan ke Tanah Suci. Selama perjalanan, ia tiba-tiba mengalami kebutaan.
Tuhan saat berada di Pulau Kreta. Hal ini pun tidak menghentikannya. Ia tetap melanjutkan perjalanannya dengan antusias yang tinggi. Sama ketika ia memiliki visinya, ia melakukan seluruh ziarah dan mengunjungi tempat-tempat suci. Dalam perjalanan pulang, penglihatannya pun dipulihkan secara ajaib saat ia berdoa di depan salib di tempat yang sama di mana ia menjadi buta. Disinilah Tuhan menunjukkan Angela melalui pengalaman ini bahwa ia tidak boleh menutup matanya terhadap kebutuhan yang ia lihat di sekelilingnya, juga untuk tidak menutup hatinya terhadap panggilan Tuhan. Selama tahun Yobel pada tahun 1525, Angela melakukan perjalanan ke Roma untuk mendapatkan rahmat khusus dari yang ditawarkan kepada semua penziarah Kristen. Kita lanjut di part 2.